Karena Darwin ini mengeluarkan sebuah statement atau beberapa teori lah ya, teori-teori termasuk diantaranya manusia dari kera. Tidak begitu. Banyak orang yang salah kaprah tentang teori evolusi Darwin. Padahal, Darwin hanya mengemukakan teori evolusi. Berdasarkan seleksi alam, Charles Darwin berkata bahwa manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera, dikenal dengan hominid. Hominid adalah famili biologi di mana manusia menjadi anggotanya. Hominid terdiri dari beberapa primata seperti kera, simpanse, bonobo, gorila, manusia, dan orang hutan. Jadi, manusia satu spesies dengan kera atau punya nenek moyang yang sama dengan kera, bukan berevolusi dari kera. Pernyataan Darwin tetaplah salah dan disanggah oleh Al-Quran. Manusia tidak sama dengan nenek moyangnya, mau kera atau spesies dengannya. Kalau orang beriman tahu mereka dari Adam, Adam dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, selesai. Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan izaman fa kasawna izaman lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Setelah diciptakan manusia pertama, selanjutnya keturunan manusia diciptakan oleh Allah melalui proses biologis yaitu di dalam rahim. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya tentang Mafatih Al-Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Pertama, Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut juga sulalah. Kedua, dari saripati tanah atau sulalah, Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau nutfah. Ketiga, setelah 40 hari dari fase nutfah, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqah. Keempat, pada hari ke-80, Allah jadikan segumpal darah atau alaqah menjadi segumpal daging atau mudghah. Pada fase ini, Allah menjadikan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Kelima, kemudian pada hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang atau izoman. Keenam, kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut fase izoman lahma. Pada fase ini Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruh dan memberi 4 kata: rezeki, amal, ajal, dan bahagia juga sengsara. Fase terakhir, kemudian Allah menjadikan dalam bentuk yang lain, yang disebut juga fase khalqan akhir. Bentuk yang lain ini berbeda-beda ditafsirkan oleh ulama, yaitu jenis kelamin, tumbuh rambut, dan ruh.